Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, sejumlah lansia dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari lokasi yang terisolasi banjir lahar Semeru di Dusun Sumber Langsep, Desa Jagosari, Lumajang. Salah satunya Rasmiati, seorang lansia yang berusia 83 tahun. Ia terpaksa ditandu karena selain menderita stroke, medan evakuasi juga cukup membahayakan. Petugas harus melewati material banjir lahar dan menerobos aliran sungai yang masih deras. Para lansia dan disabilitas rencananya akan ditempatkan di kantor Desa Jagosari sebagai tempat penampungan sementara sebelum posko pengungsian resmi ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, belasan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum di Dusun Sumber Langsep, Desa Jagosari, Lumajang, Jawa Timur, rusak parah usai diterjang banjir lahar. Informasi selanjutnya, ratusan korban banjir bandang yang berada di Sahraja, Kabupaten Aceh Timur, Aceh masih membutuhkan bantuan. Material lumpur, kayu, dan badan jalan yang terkikis arus deras banjir bandang membuat akses menuju Desa Sahraja di Aceh Timur terputus. Namun, tim relawan tetap berupaya menembus dengan jalur yang ekstrim demi memastikan kondisi para korban yang mengungsi serta menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji. Namun, tim relawan tetap berupaya menembus dengan jalur yang ekstrim demi memastikan kondisi para korban yang mengungsi serta menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, pakaian layak pakai yang digalang dari berbagai warga desa di Kecamatan Indra Makmur. Saat ini kondisi warga yang mengungsi sangat memprihatinkan karena anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit. Warga juga meminta agar Bupati Aceh Timur dapat segera mengirimkan bantuan medis dan obat-obat serta perbaikan jaringan listrik. Informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Aceh untuk kedua kalinya untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan dengan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh tetap terpenuhi. Setibanya di Aceh, Presiden Prabowo meninjau pengerjaan jembatan Bali Topin Mane yang berada pada ruas penting Biren Takengon di Kabupaten Biren. Sepanjang peninjauan, Prabowo berdialog dengan para petugas di lapangan dan juga mengapresiasi kecepatan, dedikasi, dan kesiapan seluruh unsur pemerintah dalam menanggapi kerusakan infrastruktur vital tersebut. Petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami. Juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Ya, jadi petani nggak usah khawatir tidak bisa kembalikan hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat untuk menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan normal secepat mungkin. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Ya. Polisi, tentara semua bekerja. Ya. Kasat, yuk kerahkan semua ya. Siapa Pak? Oh ya. Oh gitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Ya. Kasat? Siap. Oke. Panglima? Siap. Kapolri, ya. Kerahkan semua kekuatan. Siap. Presiden Prabowo kemudian meninjau langsung tenda pengungsian korban bencana di Kabupaten Biren. Presiden ingin mendengar langsung keluh kesah para pengungsi, sekaligus memastikan bahwa seluruh kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Presiden Prabowo juga meninjau dapur umum untuk berbincang dengan para relawan, sekaligus memastikan stok logistik tetap tersedia. Presiden Prabowo bahkan turut mencicipi menu makan siang nasi ikan tongkol yang disiapkan untuk para pengungsi.
Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari. Karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.